warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah adalah makhluk. Dan seluruh makhluk ini hadirin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Selain Allah sampai hari ini belum ada orang yang mengaku Dia yang ciptakan langit dan bumi. Dialah Allah Al-Khaliq, yang menciptakan. Selain Allah diciptakan. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Selain Allah ini hadirin mulia tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa berikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Raja-raja, sultan-sultan, presiden, gubernur, wali kota, bupati, menteri besar tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? Allah. La ilaha illallah. He is the one and only Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja tapi hina. Kuasa Allah. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah. Ya. Semua dalam genggaman Allah. Ketika orang-orang mukmin, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, siapa saja dia beriman dan beramal saleh, pasti dan pasti Allah Ta'ala akan bagi dia hayatun thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Ketika orang miskin beriman, Allah perintah kemiskinan, wahai kemiskinan, datanglah kepada kekasihku itu, bahagiakan dia dengan kehadiranmu. Begitu juga dengan harta, ketika datang kepada orang beriman, wahai harta, datanglah kepada kekasihku itu, muliakan dia dengan kehadiranmu. Tapi sebaliknya hadirin sekalian, ketika harta datang kepada orang-orang kafir, Allah perintah harta, wahai harta, datanglah kepada musuhku itu, susahkan dia dengan kehadiranmu. Tambah kaya, tambah susah. Mestinya dia bahagia dengan harta, tapi justru hartanya yang menghancurkan dia. Dan ketika kemiskinan datang kepada orang-orang kafir, Allah perintah kemiskinan, wahai kemiskinan, datanglah kepada musuhku itu, binasakan dia dengan kehadiranmu. Jadi orang beriman hadirin sekalian, sama saja, mau kaya, mau miskin, itu sama saja. Tak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tidak ada hubungannya ke penderitaan dengan kemiskinan. Ya. Jangan dipikir orang kaya bahagia, Pak, belum tentu. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu juga. Ya. Allah katakan bahagia, bahagia. Meskipun di dalam api sekalipun, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah bahagiakan. Allah perintah api, wahai api, dinginlah. Ya nar kuni bardan, jadilah dingin.
Dingin api, sejuk. Dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu orang bertanya kepada beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu Ibrahim?" Dia jawab, "Ketika aku dibakar." Api tak mampu membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Pisau tak kuasa menyembelih, melukai tanpa izin Allah. Lautan tak mampu menenggelamkan Nabi Musa tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita hadirin, perkara mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk, dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu orang hamba sudah ada rasa takut kepada Allah, barulah dia akan taat kepada Allah. Nah, ini hadirin mulia. Ulama mengajarkan kita perkara sederhana, bagaimana supaya kita mengenal Allah. Sibukkan diri kalian dengan Allah. Hari-hari bicara kebesaran Allah, hari-hari dengarkan kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, fikirkan kebesaran Allah. Orang yang sibuk dengan ternaknya akan mengenal sifat-sifat ternaknya. Orang yang sibuk dengan kerabatnya akan mengenal sifat kerabatnya. Orang yang sibuk dengan keluarganya akan mengenal sifat keluarganya. Orang yang sibuk dengan teman-temannya akan mengenal sifat temannya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala akan mengenal sifat-sifat Allah. Jadi mudah saja hadirin sekalian untuk mengenali orang-orang mukmin dan orang musyrik. Mudah mengenal. Membedakan mereka mudah. Orang-orang musyrikin tak pandai menyebut nama Allah. Tak pandai dia, Bang. Paling top dia cakap Tuhan. Tuhan katanya. Sudah tergantung di atas katanya. Di atas. Sudah dari sananya, dari sononya. Kalau di Jawa, di Indonesia itu bilang, "Wah, cantik anakmu." Udah dari sononya. Apa susahnya cakap? Sudah dari Allah. Tergantung Allah. La ilaha illallah. Kalau panas katakan Allah yang bagi panas. Siapa yang bagi panas? Allah. Bukan api. Kalau sejuk katakan Allah yang kasih sejuk. La ilaha illallah. Malam hari ini kita tidak berjumpa, namun Allah yang jumpakan kita. La ilaha illallah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang adalah Allah. Yang menurunkan hujan dan mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah. Seluruh dunia mau bunuh kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Ya, Allah katakan mati, mati. Allah katakan hidup, hidup. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. No problem, tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kehilangan populariti karena Allah. Ini banyak artis di sini. Banyak sekali artis terkenal, masyhur di dunia. Mudah-mudahan di langit juga dikenal, amin. Abangku Bang Mister, Masya Allah. Rasa-rasa mimpi rasanya. Kuasa Allah, Allah jumpakan. Jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Semalam kami cakap sama Bang Ami di restoran sana, Shalom. Banyak tawaran saya untuk perform, manggung di tempat-tempat klub-klub maksiat. Dia cakap berapapun besarnya bayarnya saya tolak. Takbir. Allah. Itu Allah. Ya. Iman masuk, orang tak terkesan. Ya. Hari ini baik di Indonesia, baik di Malaysia, orang semua berhijrah, berlomba-lomba, berbondong-bondong, berduyun-duyun kembali kepada Allah. Lelah sama dunia, Pak. Dunia ini, Pak, kalau orang mengenal dunia, dia tak akan mungkin cinta dunia. Kalau orang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Kalau orang mengenal dunia, dia pasti akan membenci dunia. Kebalikannya, Pak. Dunia ini, Pak, Bu, Bunda, tuan-tuan, puan-puan,
Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Ya, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat berhayal, dunia ini tempat beramal. Tak lama dunia ini, sekejap mata saja. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia, 50,000 years dunia. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas, kata Nabi. Ini, anggaplah ini samudera ya. Masukin jarinya. Dan lihatlah air yang menempel di ujung jarimu. Menempel, Pak. Kalau jatuh, itu akhirat juga. Yang jatuh itu akhirat. Yang tidak jatuh itulah dunia, Pak. Nothing. Niscaya orang-orang kafir tak akan dibagi minum walau seteguk air pun kalau ada harga dunia 11 jam. Air yang di ujung jari itulah dunia, samudra yang luas itulah akhirat. Wallahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Semua panggung sandiwara semua. Tipu-tipu semua. Pernah nonton film ya? Saya tinggal di Cibubur di Jakarta. Di tempat tinggal saya itu banyak tempat syuting orang-orang film. Kadang kalau saya tak ada kerja, ba'da asar saya pergi ke tempat syuting. Ada film, oh jadi raja di film ni, pakai mahkota, duduk di singgasana. Ketika kamera off, cut, ganti kostum. Dia pulang, ternyata dia bukan raja. Sama produser dipanggil, kau beli dulu nasi padang. Aslinya dia tak ada bukan siapa-siapa, tapi di film dia raja. Ada orang di film bang miskin, bajunya pun compang-camping, minta-minta di jalan. Tapi pas film usai dia pulang naik Ferrari. Ya, jangan terkesan dengan dunia, Pak. Hari ini ada yang punya peran sebagai raja, ada yang punya peran sebagai selebritis, ada yang punya peran sebagai lawyer, ada yang punya peran sebagai businessman. Itu cuma acting saja. Mau tahu kehidupan asli nanti di akhirat. Di sanalah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Orang yang cerdas, kata Nabi, siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya, itu orang cerdas. Ya. Apa bekal yang paling penting? Iman, Pak. Untuk mentaati Allah dan Rasulnya diperlukan iman ini. Tak diperlukan harta benda, tak diperlukan kesehatan, maaf ya. Saya lihat tadi ada yang sakit, tak mampu berdiri, dia sholat di kursi. Ada yang dipapah ke masjid, sakit. Tapi karena ada iman, Allah beri dia kemampuan, kekuatan untuk mentaati Allah. Banyak orang sehat, six pack badannya, lari dia berkilometer setiap hari, tapi tak mampu ke masjid. Untuk mentaati Allah tak diperlukan kekayaan. Banyak orang kaya tak mampu ke masjid. Banyak teman-teman saya tak ada duit, happy terus, bahagia. Kenapa? Ada Allah. Ya, maka iman yang harus diusahakan sebelum kita mati. Allah tidak terima iman yang bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana ini ibu-ibu, perempuan tak mau menerima minyak bercampur dengan air. Kita tak akan mau membeli beras bercampur dengan pasir. Tak mau. Harus pure. Tak boleh ada kesyirikan. Maka orang beriman tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan tak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Mau kecewa, Pak? Berharaplah sama makhluk. Berharap sama suami kecewa, berharap sama istri kecewa, berharap sama anak kecewa, berharap sama orang tua kecewa. Siapa yang tak pernah kecewa? Akhlaknya orang mukmin tinggi, senantiasa berhusnuzan kepada Allah, tak pernah kecewa. Maka jadilah orang beriman, Pak. Kalau mau bahagia di dunia, jadi orang beriman. Orang beriman di dunia pasti bahagia. Ketika orang rusak nama baik dia, orang ghibah dia, orang fitnah dia, dia tersenyum. Kenapa orang beriman tersenyum? Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Kenapa harus marah?
Ya Pak, kalau orang fitnah kita Pak, jangan marah, santai saja. Terima kasih. Sayyidina Utsman digibah orang, disuruh istri dia masak. Kau masak yang hari ini yang bagus. Nah, diantar ke orang tadi. Ini sebagai ucapan terima kasihku, begitu banyak pahalamu yang Allah transferkan ke buku catatan amalku. Di dunia tak mungkin susah orang beriman. Ya, dikubur, masya Allah. Allah akan bukakan kubur, jadikan kubur ya taman-taman surga. Di mahsyar didudukkan di mimbar-mimbar cahaya. Kalau mau jadi orang terkenal, Pak, Bapak Ibu semua kalau mau mahsyur, mau terkenal, Pak, bukan di sini dunia ini. Dunia ini orang yang paling terkenal di dunia itu hanya dikenal segelintir orang, Pak. Orang yang sudah mati tak kenal kita. Orang yang belum lahir pun tak kenal kita. Orang yang tinggal di pedalaman tak punya TV tak kenal kita. Iya. Tapi orang beriman nanti di akhirat Allah berjanji akan dudukkan mereka di mimbar-mimbar cahaya. Lalu Allah kumpulkan seluruh roh yang pernah hidup di dunia dan Allah akan perkenalkan orang beriman kepada mereka semua. Kenalkan kekasihku. Jadi kalau mau jadi orang terkenal, bukan di dunia ini tempatnya, Pak, di akhirat. Artis Hollywood, Pak, datang ke pedalaman Papua, tak akan kesan orang Papua, dia tak ada TV. Ya. Kami pernah dakwah ke pedalaman Papua, Pak. Orang pakai koteka, Bang Ami. Oh. Kami masuk, saya bawa jamaah India, pakai jenggot tinggi-tinggi putih-putih. Masuk ke pedalaman orang-orang primitif, lalu dia tanya kepala suku. Dia teriak, kita takut, Pak. Satu orang tanya, dia bilang, apa Bapak Tuhan? Dipikir kita Tuhan, Pak. Na'udzubillah. Ya, karena dia pikir ini mungkin banyak misionari datang bawa poster Tuhan. Ini mirip orang India, satu orang dengan yang ada di poster itu. Tak kenal. Ada artis datang tak kenal. Bang Ami pun datang ke dalam, orang tak tahu siapa. Ya, datang ada TV. Kalau mau jadi orang kaya, bukan di dunia, tapi di akhirat. Kaya selama-lamanya, nggak akan ada miskin-miskinnya. Kalau di dunia sementara semua, betul nggak? Sedih sementara, bahagia sementara. Jangan nyanyi lah nanti. Miskin sementara, kaya sementara, cantik sementara, tampan sementara, jadi raja sementara. Tak lama dunia ini, sementara semua. Allahu Akbar. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di barat, itu pun sementara saja. Suatu hari nanti pasti Allah akan hancurkan itu matahari tanpa bekas. Sungguh bodoh orang yang mencintai sesuatu yang sementara, mencintai dunia yang akan Allah hancurkan. Tapi susah kita, dunia ini memang masya Allah penipu lu. Sudah banyak orang tertipu oleh dunia, Pak. Miliki aku, kata dunia, aku muliakan kamu. Kita miliki, dia hinakan kita. Allah. Miliki aku bahagiakan kamu. Kita miliki, dia susahkan kita, Pak. Ya, Pak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita sebagai umatnya untuk hidup sederhana di dunia biar gak susah. Karena benar, Pak, masya Allah ya. Coba kita lihat survei lah. Semakin mewah keduniaan seseorang, dengar baik-baik nih, Bapak Ibu, semakin kaya seseorang, semakin susah dia. Negara-negara kaya, negara-negara yang income per kapitanya tinggi, nih negara-negara maju, Pak, Europe, Jepang, semua, Korea. Semakin kaya itu negara, semakin modern itu negara, semakin canggih itu negara, semakin tinggi angka orang bunuh diri, semakin banyak orang suicide. Satu orang peneliti, Pak, saya baca di majalah Times tahun 2011 atau 2012. Orang Yahudi, dia keliling dunia 10 tahun. Dia cek negara mana yang penduduknya paling happy di dunia, yang paling relax di dunia, yang paling bahagia di dunia. Ajibnya, Bang, dia nomor 1 dia letakkan Bangladesh. Allah. Kita semua tahu Bangladesh adalah negara miskin. Bapak belum pernah ke sana, Pak, coba ke sana, Pak, Bangladesh. Di Bangladesh, Pak, orang kalau ada banjir datang, rumah dia diangkat, dia rubuhkan rumahnya, dibawa ke tempat tinggi. Banjir turun, dipasang lagi rumahnya. Tapi mereka bahagia, Pak. Dia tak kaitkan dengan agama. Padahal orang-orang Bangladesh bahagia karena Allah berikan mereka agama. Masjid-masjid yang makmur, anak-anak mereka hafiz Quran.
Subhanallah hadirin sekalian. Maka simple life, simple problem. Semakin sederhana kehidupan kita, maka semakin sederhanalah masalah kita. Makan minum itu kalau sederhana Pak, bahagia kita. Ya, saya pernah Pak di Jakarta. Saya janjian sama kawan saya, dia menteri besar lah, dia pejabat tinggi. Dia bilang, Ustaz, kita jumpa di five star hotel di satu tempat Jakarta. Saya bilang oke. Saya datang ke sana, saya bawa ini ahbab karkun 6 orang jamaah jalan kaki, naik kereta saya bawa ke hotel tadi. Sampai di hotel, telepon itu kawan saya itu, dibilang traffic, tunggu paling 1 jam sampai. Ini Ustaz lapar Pak, kita dulu di 5 star hotel. Dia bilang, Ustaz makan dulu kita. Saya bilang, kau pesan makan di restoran. Semua pesan, sop buntut, dia pesan sate, dia pesan semua nasi goreng Pak, semua ais, avocado jus, semua dia pesan. Teh. Selesai makan, saya minta bil 1.800.000 Pak. Berapa duit kita tuh? Hampir 600 ringgit ya. Mestinya habis makan tuh bahagia Pak, saya susah Pak. Sakit hati saya Bang, kurang ajar di restoran. Ternyata hadirin mulia, makanan itu semakin mahal semakin menyusahkan. Karena ketika kita kenyang, kita tak bisa membedakan mana kenyangnya restoran mewah, mana kenyangnya warung pinggir jalan. Sama-sama kenyang. Ini cuma 3 ringgit, ini 600 Pak. Kacau dunia ini. Ya, makanya makan sederhana saja. Maka jamaah kemana-mana bawa kompor, masak sendiri. Simple. Nabi makan, 1 hari makan, 1 hari tidak. Ya, kalau Nabi makan ikan laut tak campur darat, laut saja, darat saja. Saya dengar dari guru saya begitu. Sederhana saja. Hari ini coba lihat makan lauk kita. Ibu-ibu masak di dapur 4 jam masak, makan 10 menit saja. Masaknya 4 jam. Allah, kita ini lupa menjadikan keperluan menjadi maksud hidup. Inilah awal daripada masalah-masalah manusia di dunia. Ketika manusia menjadikan keperluan hidup menjadi maksud hidupnya. Kita tidak menafikan kita perlu tandas, kita perlu toilet, tapi tidaklah bijaksana kalau kita 24 jam di dalam toilet. Allah. Selesai hajat cepat tunaikan maksud. Ya Pak. Makan minum sederhana, pakaian sederhana. Rasulullah punya baju 3 saja, gamis 3. Datang yang baru, yang lama bagi sahabat. Sekarang coba periksa paket di rumah kita, berapa lemari Pak? Berapa kamar Pak? Berapa ribu lembar? Berapa ratus lembar yang tak pernah kita pakai? Ya hanya kita lihat-lihat saja. Mungkin bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, tuan-tuan perempuan itu baju aib, kalau kita pakai malu kita. Tapi kalau kita bagi ke tetangga kita yang miskin, mungkin itu buat haji hari raya dia. Kalau kita kirimkan itu jilbab-jilbab yang tak terpakai ke Papua sana, ribu-ribu orang masuk Islam di dalam pedalaman. Mereka masih bertelanjang, bogil dia. Tak ada pakaian. Iya Pak, kirimkan pakaian, hantarkan ustaz-ustaz, suruh kirim di daerah Dr. Sam, berangkat Papua dulu. Hantarkan pakaian, hantarkan makanan. Makan minum sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana. Rumah Nabi sebesar 3 kuburan saja Pak. Mohon maaf, bukan berarti tak boleh punya rumah bagus, ya boleh. Tapi saya beritahu, semakin besar rumah seseorang, semakin bermasalah kehidupannya. Iya Pak, saya datang silaturahmi kepada satu orang miliuner di Jakarta, orang kaya raya. Dia punya rumah puluh miliar rupiah. Dia sakit. Saya kunjungi dia. Saya tanya sama dia, Bang, abang punya rumah seperti surga. Masya Allah, Allah bagi banyak nikmat. Apa yang abang inginkan di dunia ini sekarang? Dia bilang, saya ingin tinggal di flat kecil saja. Saya ingin tinggal seperti dulu waktu masih di university. Saya sewa kamar kecil. Saya sakit. Rumah dia besar Pak. Kalau dia mau ke toilet, dia jalan hampir 50 meter ke toilet. Kalau saya tinggal di boarding house, di rumah kecil, di kontrakan kecil, berdiri 2 langkah ke kiri toilet, berdiri buka kulkas. Kalau kamar kecil, rumah kecil Pak, tiap hari bisa berjumpa istri, bisa peluk istri. Tapi kalau rumah besar, ada suami istri 1 tahun tak berpelukan Pak.
Tak pernah dia berjumpa. Suami di kantor lantai 1, istri di atas. Tangga 2, istri turun, suami naik. Tak jumpa. Maka rumah itu sederhana saja. Kalau bagus rumah silahkan, tapi cari pembantu yang banyak. Jangan jadikan istri jadi pembantu. Istri itu ratu, Pak. Hari ini banyak bapak-bapak dia stres. Dia datang ke ustaz, dia bilang, "Ustaz, saya ada masalah rumah tangga." "Masalah apa?" Dia bilang, "Saya setiap kali pulang ke rumah, saya bingung. Saya pusing, bingung saya." "Apa yang kau bingungkan?" "Mana yang istri, mana yang pembantu, sama baunya." Kenapa? Istri sibuk membersihkan rumah, terlalu besar rumah dibuatkan, pembantu tak ada. Maka rumah itu, Pak, yang sudah terlalu jujur besar, ya sudah silahkan, tapi tambahkan orang bekerja di rumah, supaya istri kita bisa membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Ya, Pak. Nabi, rumah Nabi, Pak, sebesar 3 kuburan. Kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Rumah Nabi. Rumah sederhana saja. Kendaraan, ini boleh mewah, Pak. Kendaraan Nabi unta merah. Tapi tak boleh banyak-banyak juga, Pak. Banyak hari ini orang punya kereta yang tak pernah dia pakai. Dia lihat-lihat saja keretanya, tak pernah dia tunggangi. Dan pernikahan sederhana saja. Ya, 5 keperluan hidup manusia. Coba diingat, Pak. 5 keperluan hidup manusia. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, perumahan. Yang keempat, kendaraan. Yang kelima, pernikahan. Simple, sederhana. Itulah Islam. Sahabat yang kaya raya banyak, tapi tak ada yang hidup bermewah-mewahan. Mereka cari harta sebanyak mungkin, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah, kirim ke kampung halaman. Kampung kita bukan di surga, bukan di dunia, tapi kampung kita di surga. Kampung kita bukan di Indonesia, di surga. Ya, Pak. Jangan hanya gara-gara sibuk membangun di dunia, kita lupa pembangunan di akhirat. Wallahi, Pak. Nah, maka simple life, simple problem. Saya bagi tahu Bapak Ibu sekalian, perkara-perkara dunia ini, saya setelah tanya sama orang-orang tua kita, ternyata hanya indah sebelum dimiliki, Pak. Kalau sudah punya biasa-biasa saja. Itu dunia, Pak. Dunia ini kalau belum punya, Pak, wah, kalau saya punya rumah itu saya bahagia. Setelah punya biasa-biasa saja. Oh, kalau saya pergi ke Bali saya bahagia. Sampai di Bali stres dia. Kawan saya sampai di Bali hilang dompetnya, Pak. Hilang tasnya dia. Gila dia di Bali. Maunya bahagia. Maka saya ingat hadirin mulia, 5 keperluan hidup manusia ini perlu ada. Kalau tidak ada susah kita, Pak. Kalau tak ada makan minum, tak mampu berdiri kita itu ibadah. Tak ada pakaian, tak bisa, malu kita keluar rumah, tak bisa menutupi aurat kita. Perlu gini, rumah perlu, kendaraan perlu, nikah perlu, seperlunya. Kalaupun tidak ada, Allah tak marah. Orang mati tak punya, tak makan, tak minum, tak mendatangkan murka Allah. Orang mati tak ada pakaian, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya kendaraan, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, Allah tak marah. Tapi kalau orang mati nggak punya iman, ini masalah. 5 keperluan hidup dan 5 maksud hidup. Ini ingat, Pak. Ini semua bisa jadi bahan mudzakarah, ada bahan bayan ya. 5 keperluan hidup apa tadi? Yang pertama, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, perumahan. Yang keempat, kendaraan. Yang kelima, pernikahan. Perlu, sederhana. Simple life, simple problem. 5 maksud hidup. Yang pertama, sempurnakan iman. Iman harus sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan iman? Jaddidu imanakum, kata Nabi. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa iman kita turun naik? Karena kita tak istiqamah dalam bicara kebesaran Allah. Berhentilah memuji-muji makhluk. Dalam pandangan orang beriman, orang kaya tak lagi terlihat hebat. Dalam pandangan orang beriman, raja-raja tak lagi lihat perkasa. Yang hebat hanya Allah saja, yang perkasa hanya Allah saja. La ilaha illallah. Agungkan Allah, besarkan Allah.
Kalau bapak kaya, ibu kaya, ingatkan semua orang, harta saya di rumah ini Allah yang punya, bukan saya yang punya. Kalau diberi pangkat jabatan, ingatkan semua orang, pangkat jabatan ini Allah yang beri, bukan karena saya hebat, tidak. La ilaha illallah. Allah bagi populariti. Dr. Sam, Mbak Ami Serge, banyak lagi nih, semua nih. Allah, Bang Zul Yahya, Masya Allah, ini orang-orang terkenal semua. Bagi tahu semua orang, saya terkenal karena Allah bagi saya populariti. Bukan karena saya ganteng, bukan karena saya hebat, tidak. Banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih merdu suaranya dari saya, tapi tak terkenal. Siapa yang bagi terkenal? Allah. Ini maksud Allah bagi kita populariti. Nafikan ghairallah, isbatkan kepada Allah. Jumpa pedagang, ingatkan pedagang, hai pedagang, yang memberi rezeki Allah, bukan perdaganganmu. Azan berkumandang, tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. La ilaha illallah. Wahai petani, yang memberi buah adalah Allah. Buah bukan datang dari pertanianmu, buah datang dari khazanahnya Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari akar, batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah. Pokok datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, daun datang dari Allah, dan buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapinya. Ada sungai madu, tak ada lebahnya. La ilaha illallah. Maka perlu hadirin sekalian, kita keluarkan kebesaran makhluk dari hati, masukkan kebesaran Allah. Kita harus latihan mencintai Allah melebihi segala-galanya. Bunda, ibu-ibu sekalian, puan-puan, kami datang rombongan dari Jakarta, jauh ke sini datang, meninggalkan orang-orang yang kami cintai, meninggalkan anak, istri, bukan karena tak sayang, bukan karena tak cinta. Kami sedang belajar mencintai Allah melebihi mereka semua. Dan ini tak bisa dibuat kecuali dengan meninggalkan mereka semua karena Allah. Tak masalah kita berpisah sementara di dunia untuk bisa berpelukan selamanya di surga, daripada kita bersama-sama sementara di dunia namun berpisah di akhirat. Karena hakikat perpisahan yang sesungguhnya bukanlah kematian. Hakikat perpisahan yang sesungguhnya ketika satu orang masuk ke dalam surga, satunya di neraka. Na'udzubillah. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Amin. Itu yang pertama, Pak. Iman sempurna. Perbaiki lisan. Berhentilah memuji makhluk. Kalau puji anak, katakanlah Masya Allah. Kalau berjanji, katakanlah Insya Allah. Memulai sesuatu dengan Bismillah, akhirnya dengan Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Hilang barang, hilang seseorang, hilang, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau panas, katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. Kalau duduk, katakan Allah yang dudukkan kita. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Itu yang pertama, sempurnakan iman. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Pak, sunnah Nabi, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, itu ibadah. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji saja dimaksud ya. Kita jangan sampai meremehkan sunnah Nabi. Dulu sahabat-sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Kalau kita ingatkan umat, ini sunnah, oh itu kan sunnah, dia tinggalkan, Pak. Padahal Nabi berjanji, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, falahu ajru mi'ati syahid. Buat mereka pahala 100 orang mati syahid. Allahu Akbar. Siap kembali kepada sunnah ya? Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Salaman tangan apa? Salaman tangan kanan. Hari ini orang takut dengan virus, tak boleh bersalaman katanya. Salaman saja, barokah ini, berguguran dosa-dosa kita. Yang takut, Pak ya. Berpelukan dari sebelah kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Masuk toilet kiri, keluar kanan. Ingat ya, masuk toilet kaki kiri bukan kaki kanan, juga bukan dua-duanya.
Mungkin bingung, kiri kanan, masuk dua-duanya, itu pun tak boleh. Tak ada contoh. Ya, semua makan minum harus tangan kanan, minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Hari ini begitu banyak orang Islam meremehkan perkara ini, minum tangan kiri tanpa rasa dosa, tanpa merasa bersalah. Maka kita islah diri kita, perbaiki diri kita. Apa yang paling penting kita perbaiki? Hadirin sunnah yang paling hebat, salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Laki-laki kita nih, laki-laki Pak, tak ada toleransi bagi kita untuk sholat di rumah kecuali uzur, sakit. Kalau tak sakit Pak harus ke masjid. Apa mungkin orang Islami banyak yang tak pernah mendengar hadis Nabi? Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada dalam kitab Fadilah Amal, di Muntakab Hadis, banyak hadis di banyak kitab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Ini sahih hadisnya Pak. Nabi marah melihat laki-laki sholat fardu di rumah. Ibu-ibu kalau suami subuh di rumah bangunkan Bu, tak mau bangun, siram pakai air mukanya. Hai baik, sayang bangunkan, kami istana di surga. Karena hati-hati kalau suami ibu sholat di rumah subuh dan isya, mohon maaf, kemungkinan besar ada kemunafikan dalam hatinya. Karena Nabi yang katakan orang yang sholat subuh dan isya berjamaah orang yang sholat subuh dan isya di rumah, tak ke masjid dia. 2 waktu sholat ini berat bagi orang munafik. Supaya hilang kemunafikan, apa yang dibuat? Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, imam takbir dia di belakang, tak masbuk dia 1 waktu pun, dia tunggu waktu-waktu sholat 40 hari. Kami sekarang dalam rangka khuruj 40 hari 40 hari di masjid, menunggu waktu-waktu sholat. Maka apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bara'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka jahanam, wa bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Berapa hari Pak? 40 hari adi sholat. Maka mulai hari ini perbaiki sholat. Orang memperbaiki sholatnya, dia sudah memperbaiki kehidupannya. Carilah pertama dengan sabar dan sholat. Itu yang kedua, ibadah. Sempurnakan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Sebelum mati sempurnakan. Yang ketiga, sempurnakan muamalah. Sebelum mati, dealing bisnis, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai menggadaikan, harus clear sebelum mati. Nabi tak solatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Habis masa ya? Oh maaf. Oh azan dulu. Habis azan saya perpanjang 10 menit lagi ya. Boleh? Silakan tafadhol, mohon maaf. Jadi hadirin sekalian, tolong ya, yang merasa punya hutang, kalau ada uang cepat bayar hutang. Niat membayar hutang. Tanda-tanda ciri-ciri orang niat membayar hutang, dia tak membeli barang apapun sebelum hutangnya lunas. Dia tak berangkat haji, tak berangkat umrah sebelum hutangnya lunas, kecuali dengan seizin, dia beri license sama yang punya uang. Silahkan pergi, tak apa. Hati-hati Pak, kadang orang dia utang banyak tapi holiday dia, selfie lagi, upload di Instagram. Orang yang punya uang sakit hati, sumpah dia mati kawan. Kurang ajar, pergi holiday pakai uangku. Ya, Nabi tak solatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Jangan bangga punya kartu kredit Pak, kartu hutang. Iya, saya masya Allah experience betul Pak. Dulu saya punya bisnis di Bali, punya banyak lah, ada tawaran dari bank sini. Tapi setelah saya paham, saya stop. Tak ada duit tak belanja, tak apa-apa. Tak ada uang, tak ada duit beli kereta, tak beli kereta. Tak ada duit, tak ada kredit, tak ada. Pernah mau hutang. Karena hutang itu hadirin sekalian, kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Ya, siap bayar hutang Pak? Kadang banyak orang Pak, ketika dia berhutang, lunak giginya. Bang pinjam duit bang, nanti saya bayar. Pas ditagih pura-pura gila Pak. Ah kamu siapa katanya? Namanya itu.
Langsung amnesia dia. Lupa ingatan. Siap ya? Kalau jual barang, ingat yang pedagang jangan pernah lupa menceritakan aib-aib barang kita. Karena orang yang menipu, kata Nabi, bukan termasuk umatku orang yang menipu. Itu kalau barang belinya di Tanah Abang, jangan kasih tahu belinya di Amerika. Ini barang, padahal beli Indonesia. Ini barang import dari luar negeri, Europe. Tipu. Ya, bagi tahu. Kalau antum jual mobil kereta second habis kita pakai, bagi tahu semua orang yang mau beli kereta itu, keadaan kereta itu. Kalau ini mesinnya rusak, kalau ini semua kasih tahu. Ini kereta pernah tabrakan, ini catnya tak original di sini. Bagi tahu semua. Karena kalau kita tutupi satu aib dari produk itu, terjadi transaksi, haram jual beli itu. Benar-benar Pak, ini jual beli bukan masalah untung rugi, tapi surga neraka. Ya, dealing bisnis, muamalah, selesaikan muamalah sebelum mati, muasyarah. Kita boleh berantem, bertengkar maksimal 3 hari saja. Setelah itu minta maaf. Nggak bisa bang, dia yang salah. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Bisa nggak Pak? Ya, kalau bapak-bapak bisa, insya Allah. Sering gitu ya. Sama istri ribut, kita minta maaf duluan kan. Sayang maafkan aku. Padahal yang salah kita kan. Masalah kita. Iya, banyak memberi maaf, forgive and forget. Karena memang ada amalan nih. Nabi pernah duduk di masjid pada subuh. Nabi tanya sahabat-sahabat, kalian ingin lihat ahli surga? Kata sahabat, mau. Lah, masuklah seorang laki-laki separuh baya tua dengan air wudhu masih menetes di jenggotnya. Dia masuk masjid dengan memegang sendal di tangan kiri. Masuk lalu sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, itu ahli surga. 3 kali Nabi katakan dia ahli surga. Sampai ada satu orang sahabat datang ke rumah dia untuk lihat apa amalan dia. Setelah 3 hari dia menginap di rumah sahabat yang dicakap Nabi ahli surga tadi, lalu dia bertanya, apa sebetulnya amalanmu? Karena malam hari dilihat biasa-biasa saja. Sholat tahajudnya pun biasa-biasa, tak panjang-panjang. Baca Qurannya pun standar, biasa saja. Apa amalanmu? Nabi katakan kau ahli surga. Bagi tahu aku. Kata dia, tak ada. Cuma setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu membersihkan hatiku. Nah, ini amalannya ternyata. Aku bersihkan hatiku dari segala hasad, iri, dengki, dendam. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku. Dengar doanya Pak. Aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Allahu Akbar. Bisa nggak doa kayak gitu Pak? Coba semua. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Jangan simpan dendam di dada Pak. Kematian datang tiba-tiba. Jangan sampai kita masuk kubur dendam masih bercokol di dalam hati. Dendam itu sifatnya iblis Pak. Udahlah, lupakan. Ya. Dan yang kelima, maksud hidup manusia adalah menyempurnakan akhlak. Tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, tidak ada Islam tanpa akhlak, tidak ada amal tanpa akhlak. Akhlak ini puncak daripada Islam. Akhlak. Apa akhlak Nabi? Akhlakul azimah. Nabi suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Nabi sering membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa Pak. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, akhlak yang tinggi. Akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau tak mampu bicara yang baik-baik, diam. Ya, jadilah orang baik hadirin sekalian. Sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia. Dan untuk mendatangkan sifat-sifat ini semua, kita perlu mujahadah Pak. Kita perlu mengganti kesenangan nafsu kita dengan kesenangan Allah. Mujahadah itu apa? Mengganti kesenangan nafsu dengan kesenangan Allah. Itu mujahadah. Mujahadah itu apa? Membawa kehidupan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Mujahadah. Iya Pak. Mujahadah. Luangkan masa untuk masjid. Luangkan masa untuk ziarah kepada ulama. Benar Pak. Karena sebentar lagi kita akan tinggalkan ini dunia. Malaikatul maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Every day. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Datang tiba-tiba. Ini kalau saya perhatikan Pak wajah.
Ini nggak lama lagi. Bener Pak, nggak sampai lagi 100 tahun kita hidup di dunia. 60, 70 years, 60-70 tahun. Subhanallah hadirin sekalian. Maka saya akan simpulkan majelis yang sederhana ini. Jadilah orang baik. Orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang baik? Ciri-cirinya yang pertama, hatinya bersih. Hati yang bersih dari kesyirikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Tak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya. Yang ketiga, salatnya khusyuk. Allah ini wal khudu. Dan dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Yang keempat, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ta'lim hari-hari buat di rumah bunda, ayahanda. Setiap hari undang malaikat hadir ke rumah kita. Kalau kita buat ta'lim di rumah kita, malaikat berkerumun di rumah kita. Kalau malaikat datang ke rumah kita bergantian, insya Allah sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Buat ta'lim rumah, buat ta'lim masjid. Ilmu seperti air kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Selalulah senantiasalah merasa bodoh, merasa lemah, merasa hina. Kalau betul masuk ilmu ke dalam hati seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Tawadu. Apa itu tawadu hadirin sekalian? Tawadu adalah orang yang keluar dari rumahnya kata ulama, dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Ini orang tua saya yang tua-tua lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Mereka orang tua ini lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau lihat adik-adik yang lebih muda, ini adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Lihat orang kaya, katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Pahala mereka pasti lebih banyak dari saya. Sedekahnya, zakatnya 1 juta bang. Zakatnya setiap tahun berangkatin 100 orang umroh, haji, bangun benda masjid, pesantren, semua di madrasah dibantu, anak yatim disekolahkan. Pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau melihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Kok bisa? Tak banyak hisab ibu itu di akhirat, pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Maka tolong hafalkan kalimat ini, ikuti saya semua ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulangi Pak. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk saya, lebih buruk saya. Ada yang bilang seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Jangan dibolak-balik Pak. Tak mau mengalah. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih baik. Letakkan diri di bawah rumput, rumput di bawahnya lagi. Hinakan diri sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mampu menghina kita. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada orang kuasa merendahkan kita. Siap? Kalau orang kritik kita katakan makasih. Terima kasih abang. Itu baru sedikit kesalahan saya, abang tahu bang. Yang abang tak tahu masih banyak lagi. Oke. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Tidak usah berdebat. Ada orang Pak, kalau kita berdebat dengan dia bukan iman yang naik, tapi darah kita yang naik. Nah, daripada stroke mendingan dia pulang Pak. Udah kau menang lah, udah selesai. Lalu ikhlas, tasihun ya. Banyak-banyak istighfar setelah beramal. Dan yang terakhir, yakinlah dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang
Orang kaya mati, orang miskin mati. Mana suaranya Pak? Tolong Pak, saya minta tolong. Kalau saya cakap orang kaya, semua teriak mati dengan suara yang keras. Boleh? Yang tak ikut teriak mati, saya doain mati duluan. Yang di luar juga ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di luar mati, banyak yang di luar. Yang di belakang mati, yang di bawah mati, yang ceramah mati, semua pasti mati. Sebelum mati kita belajar mati dulu Pak ya. Bagaimana caranya? Tinggalkan dunia sementara sebelum dunia meninggalkan kita. Saya mengajak bapak-bapak semua yang belum pernah merasakan nikmatnya khuruj fisabilillah, keluar jalan. Mari kita sama-sama Pak. Tak usah lama-lama, tak usah jauh-jauh, cukup 4 bulan saja. 4 bulan lama tuh. 4 bulan ya, insyaallah ya. Semua angkat tangan insyaallah. Niat dulu, niat saja. Angkat tangan dulu insyaallah ya. Niat. 4 bulan sekali seumur hidup. Setiap tahun luangkan masa 40 hari untuk Allah, bermesraan dengan Allah. Sisanya untuk istri ya? 320 hari untuk istri, 40 hari untuk Allah di masjid. Setiap bulan 30 hari Allah bagi, 3 hari khususkan untuk Allah. Wakafkan waktumu untuk Allah. 27 hari peluk istrimu, 27 hari 3 hari i'tikaf, 27 hari istrikaf. Tahu istrikaf? Istri di dekaf. Subhanallah. Insyaallah ya. Semoga Allah beri kita paham semua dan Allah libatkan kita dalam usaha yang mulia ini. Saya doakan bapak-bapak semua dihantar ke seluruh dunia, ke Amerika menjadi asbab hidayah. Amin. Digunakan dan dimatikan Allah dalam dakwah. Amin. Mati dengan la ilaha illallah. Baik, saya minta maaf tadi yang sempurna. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.